Desa Larimer bukanlah desa biasa, terletak di lembah yang selalu diselimuti kabut tebal. Desa ini hanya memiliki satu jalan masuk dan keluar. Penduduknya hidup dalam keheningan yang hampir tak wajar. Mereka jarang berbicara, dan bila melakukannya, suaranya berbisik. Yang paling misterius adalah pria tua yang tinggal di rumah kayu, beratap rusak di ujung desa, dipanggil Pak Tua Jam. Dia selalu terlihat duduk di beranda, memperbaiki jam-jam antik yang tidak pernah berdentang. Penduduk desa, sekitar 50 kepala keluarga, memandangnya dengan campuran rasa hormat dan ketakutan yang mendalam. 5 sahabat Rara pemberani, pemimpin, Bima pencinta olahraga, Kuat, Citra intelektual, pengamat, Dika sarkastik, skeptis, dan Sari peka, empati, terjebak di desa itu karena mobil rusak saat perjalanan mudik. Mereka terpaksa menginap di satu-satunya wisma sederhana milik Budarmi, seorang janda dengan tatapan kosong. Anomali dimulai malam pertama. Sari terbangun mendengar detak jam dinding yang keras, padahal jam itu rusak. Dari jendela, ia melihat penduduk desa berbaris rapi menuju rumah Pak Tua Jam, bergerak seperti robot, lalu kembali ke rumah masing-masing tepat pukul 3 pagi. Esok harinya, tidak ada yang mengingatnya. Citra, penasaran, mencatat anomali lainnya. Bayangan penduduk tidak selalu mengikuti gerakan. Anak-anak bermain dengan mainan dari era berbeda. Ada yang modern, ada yang dari abad 19. Dan semua jam di desa, kecuali milik Pak Tua Jam, selalu menunjukkan pukul yang salah. Namun, penduduk tidak peduli. Rara memutuskan untuk menghadap Pak Tua Jam langsung. Pria itu wajahnya keriput, matanya biru pucat seperti es. "Kalian seharusnya tidak datang," ujarnya. Suaranya serak berdebu. "Desa ini adalah tempat untuk yang tersesat. Biarkan waktu berjalan sesuai jalurnya di sini." Dika mengejek. "Jalur apa? Semua di sini seperti zombie." Malam kedua, Bima yang penasaran mengikuti prosesi penduduk. Dari balik pepohonan, ia melihat Pak Tua Jam membuka kotak kayu besar. Dari dalam kotak, cahaya keemasan memancar. Para penduduk maju satu persatu, dan Pak Tua Jam memutar-muter sesuatu di tangan. Mereka sebuah benda kecil seperti roda gigi kecil, sebelum mereka kembali seperti semula. Bima berlari ketakutan. Citra, setelah memeriksa arsip usang di balai desa, menemukan fakta mengerikan. Tidak ada catatan kematian di desa ini dalam 100 tahun terakhir. Bahkan, beberapa nama yang ia temukan di buku sensus 1920-an masih ada sebagai penduduk saat ini, tetapi tidak menua. Dia bukan hanya menjual jam, dia menjual atau menghentikan waktu bagi mereka. Gumam Citra ngeri. Malam ketiga, mereka berlima bersepakat untuk menyelidiki rumah Pak Tua Jam saat prosesi berlangsung. Suasana mencekam. Mereka masuk lewat jendela belakang. Ruang dalam dipenuhi ratusan jam. Semua diam. Di ruang tengah, kotak kayu itu terbuka. Di dalamnya, terdapat mesin rumit yang berkilauan, terbuat dari logam dan cahaya. Dengan banyak roda gigi kecil berputar melayang, di dinding, foto-foto penduduk desa dari berbagai era, selalu dengan Pak Tua Jam di sampingnya. Wajahnya tak berubah. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar. Mereka bersembunyi. Pak Tua Jam masuk, tidak sendiri. Di sampingnya adalah Budarmi. Wajahnya masih kosong. "Sudah waktunya untuk pengisian ulang, Darmi," kata Pak Tua Jam. Ia mengambil roda gigi kecil dari pergelangan tangan Budarmi. Begitu roda gigi itu lepas, tubuh Budarmi langsung menjadi kaku. Kulitnya memucat seperti patung lilin. Pak Tua Jam menempatkan roda gigi itu ke dalam mesin. Mesin berdentang halus, dan roda gigi itu berputar lagi, seolah diisi ulang. Kemudian, ia memasangnya kembali ke pergelangan Budarmi. Wanita itu tersentak, hidup kembali, lalu berjalan keluar dengan tatapan kosong yang sama. Tuhan, dia bukan menghidupkan mereka, dia hanya menjaga mereka agar tetap bergerak. "Seperti jam," bisik Sari. Gemetar. Dika, dalam kepanikan, tidak sengaja menendang kaleng kosong. Suara berisik itu menggema. Pak Tua Jam berbalik. Matanya kini menyala dengan cahaya biru
yang sama dengan mesinnya. Kalian telah melihat rahasia waktu. Kalian mengganggu keseimbangan. Mereka berlari. Kabut di luar tiba-tiba menjadi sangat tebal, menghalangi jalan keluar. Penduduk desa dengan tatapan hampa mulai keluar dari rumah-rumah mereka, bergerak mengurung kelima sahabat itu. Wajah-wajah mereka tanpa emosi, seperti boneka yang dilepas talinya. "Kalian pikir aku monster?" teriak Pak Tua Jam. Suaranya kini menggema aneh. "Mereka yang mati sial-sial dalam bencana longsor 1923. Aku menyelamatkan mereka dari kematian, membekukan mereka dalam momen sebelum tanah menerkam. Aku, sang penjaga waktu, memberi mereka kehidupan abadi dalam loop yang sempurna." Rara berteriak, "Ini bukan kehidupan, ini penjara. Aku telah menjaga desa ini selama seabad. Tak seorang pun boleh pergi dan membocorkan rahasia. Atau kalian ingin bergabung?" Ia mengangkat tangannya. Dari kotak kayu, 5 roda gigi kecil melayang, mendekati kelima sahabat itu. Bima mencoba melawan, tetapi sentuhannya pada penduduk desa terasa dingin dan keras, seperti porselen. Mereka terkepung di tengah desa. Cahaya dari roda gigi itu semakin dekat. Citra melihat mesin di rumah Pak Tua Jam berkedip-kedip. Ada satu roda gigi besar di tengah yang retak. Mesinnya tidak stabil. "Lihat, yang tengah!" teriak Citra. Sari, dengan naluri empatinya, merasakan kesedihan mendalam dari penduduk desa yang terjebak. Ia melihat seorang gadis kecil di kerumunan. Matanya berlinang air mata beku. "Mereak menderita," bisik Sari. "Mereka ingin beristirahat." Rara mengambil keputusan. "Bima, Dika, kita alihkan perhatiannya." Citra, Sari, hancurkan mesin itu. Itu satu-satunya cara. Pertarungan keotik terjadi. Rara, Bima, dan Dika menghalangi Pak Tua Jam dan penduduk desa yang bergerak lambat namun tak terbendung. Citra dan Sari menerobos kembali ke rumah. Dengan menggunakan pemukul dari kayu, Citra menghantam mesin itu. "Tidak, jangan!" teriak Pak Tua Jam. Suaranya penuh keputusasaan, bukan kemarahan. Mesin itu pecah, cahaya keemasan meledak keluar, diikuti oleh gelombang keheningan yang sangat pekat. Semua penduduk desa, termasuk Bu Darmi, berhenti bergerak. Lalu, satu persatu, mereka mulai berubah menjadi debu keemasan. Tersenyum lega untuk pertama kalinya sebelum menghilang. Gadis kecil itu melambai pada Sari sebelum lenyap. Pak Tua Jam jatuh berlutut, tubuhnya mulai tampak tua, sekaligus rapuh. "Akhirnya, istirahat," desisnya. "Aku juga terjebak. Aku adalah korban pertama longsor itu. Mesin ini menyelamatkan nyawaku, tetapi mengutukku menjadi penjaga." Dia menatap kelima sahabat itu. Kini, beban 100 tahun itu akhirnya berakhir. Dia juga berubah menjadi debu, meninggalkan hanya kotak kayu kosong dan jam-jam yang berhenti. Kabut pun sirna. Pagi datang. Desa Larimer sekarang hanya berupa reruntuhan rumah kayu tua yang telah lama ditinggalkan, ditutupi lumut. Mobil mereka tiba-tiba bisa dihidupkan. Mereka pergi dengan diam, trauma mendalam. Di perjalanan, Dika membuka tangannya. Sebuah roda gigi kecil, berkilauan lembut, tergenggam di telapaknya. Secara tidak sengaja ia mengambilnya dari tanah saat pelarian. "Kalian lihat ini?" tanyanya. Roda gigi itu berdenyut pelan, seperti jantung. Dan di kejauhan, di kaca spion, kabut tipis mulai merayap lagi di lokasi bekas desa, seolah menunggu sesuatu atau seseorang untuk mengambil alih peran sang penjaga. Aku rasa kita membawa pulang sebagian dari waktu itu," gumam Citra. Pucat pasi. Mobil melaju, tetapi mereka tahu sesuatu telah terbuka, dan sesuatu yang lain di suatu tempat mungkin baru saja dimulai. Mungkin baru saja dimulai.